Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usotun Hasana dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 255008005. Video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Tes yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Muahida, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teknik asesmen psikologi yang saya kuasai, yaitu tes bakat. Selain menjelaskan konsep dan pelaksanaannya, saya juga akan menampilkan beberapa dokumentasi pelaksanaan asesmen yang sudah saya laksanakan di sekolah. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu teknik asesmen psikologi, yaitu tes bakat. Tes bakat ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengenali potensi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, pada latar belakang, setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, namun tidak semua siswa menyadari bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu asesmen yang dapat membantu mengidentifikasi potensi tersebut. Dalam layanan BK itu sendiri, tes bakat berfungsi sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan khusus siswa sehingga guru BK dapat memberikan layanan yang lebih tepat sesuai kebutuhan siswa. Hasil tes ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan potensi dan perencanaan pendidikan di masa depan. Tujuan tes bakat itu sendiri ada beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membantu siswa mengenali kemampuan dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, memberikan data yang akurat kepada guru BK sebagai dasar pemberian layanan. Yang ketiga, membantu siswa dalam merencanakan pendidikan, memilih kegiatan ekstrakurikuler, dan menentukan arah pengembangan diri sesuai bakat yang dimiliki. Selanjutnya, pada aspek yang diukur dalam tes bakat, dalam instrumen ini terdapat beberapa aspek yang dapat diukur. Yang pertama, aspek kemampuan verbal, yaitu kemampuan memahami bahasa, kosakata, dan bacaan. Yang kedua adalah kemampuan numerik yang berkaitan dengan kemampuan berhitung dan logika matematika. Aspek yang ketiga adalah kemampuan spasial, yaitu kemampuan memahami bentuk, ruang, dan visualisasi objek. Selanjutnya, aspek keempat adalah kemampuan mekanik atau teknologi yang berkaitan dengan ketertarikan terhadap alat dan cara kerja teknologi. Setiap aspek-aspek di atas diukur melalui beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh siswa sesuai kondisi mereka masing-masing. Pada slide yang kelima adalah aspek sosial. Selain 4 aspek sebelumnya, instrumen ini juga mengukur aspek sosial, yang mana aspek sosial ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dalam kelompok, dan membangun hubungan sosial yang positif. Kemampuan sosial sangat penting karena dapat menjadi indikator potensi kepemimpinan dan kemampuan bekerja dalam tim. Oleh karena itu, aspek ini juga perlu diperhatikan dalam proses asesmen. Selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah persiapan instrumen dan pemberian penjelasan kepada siswa mengenai tujuan serta cara pengisian. Tahap kedua adalah proses pengisian instrumen oleh siswa yang terdiri dari 25 pertanyaan. Tahap ketiga adalah penskoran dan interpretasi hasil untuk mengetahui aspek bakat yang paling dominan pada masing-masing siswa itu. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh lebih akurat.
Selanjutnya, sistem penskoran. Penskoran ini menggunakan skala Likert. Jawaban sangat setuju memperoleh skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1. Skor pada setiap aspek dijumlahkan untuk mengetahui kecenderungan bakat siswa. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin kuat juga kecenderungan siswa pada aspek tersebut. Pada slide 8 ini adalah contoh interpretasi hasil. Sebagai contoh, apabila seorang siswa memperoleh skor tertinggi pada aspek verbal dan sosial, maka siswa tersebut memiliki potensi yang baik dalam komunikasi dan interaksi sosialnya. Siswa seperti ini biasanya memiliki kemampuan berbicara yang baik, mudah bekerja sama, dan berpotensi menjadi pimpinan dalam kelompok. Berdasarkan hasil tersebut, guru BK dapat memberikan rekomendasi kegiatan yang sesuai untuk mengembangkan potensinya. Selanjutnya adalah manfaat untuk layanan BK. Hasil tes bakat memberikan banyak manfaat dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, membantu siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Manfaat yang kedua, membantu perencanaan pendidikan dan peminatan pada jenjang berikutnya. Manfaat yang ketiga, membantu guru BK dalam menyusun program layanan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pengembangan potensi siswa dapat dilakukan secara lebih optimal. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan asesmen. Pada kegiatan ini, saya melaksanakan asesmen tes bakat kepada peserta didik kelas 7 sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan pelaksanaan asesmen ini adalah untuk memperoleh gambaran awal mengenai potensi, minat, dan kecenderungan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Informasi yang diperoleh nantinya dapat digunakan sebagai dasar layanan pemberian layanan BK yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada tahap awal, sebelumnya saya sudah menjelaskan tujuan kegiatan asesmen serta manfaat yang dapat diperoleh siswa dari hasil asesmen yang akan mereka lakukan. Saya juga memberikan petunjuk teknis mengenai tata cara mengakses dan mengisi instrumen asesmen secara digital. Selanjutnya, siswa mengakses instrumen melalui barcode yang telah disediakan di depan kelas. Barcode tersebut terhubung langsung dengan Google Form yang berisi instrumen tes bakat. Setelah berhasil mengakses formulir, siswa mulai mengisi instrumen secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing. Dalam proses ini, siswa diminta untuk menjawab setiap pertanyaan secara jujur sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi diri mereka. Selama kegiatan berlangsung, saya melakukan pendampingan untuk memastikan seluruh siswa dapat mengikuti asesmen dengan baik. Saya juga membantu siswa yang mengalami kendala teknis maupun yang memerlukan penjelasan tambahan terkait pengisian instrumen. Berdasarkan hasil pengamatan peserta didik menunjukkan antusiasme yang baik selama pelaksanaan asesmen. Mereka mengikuti setiap tahapan dengan tertib dan mampu menyelesaikan instrumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Setelah seluruh siswa selesai mengisi instrumen, data hasil asesmen secara otomatis terkumpul melalui sistem Google Form. Data tersebut kemudian digunakan untuk proses analisis dan interpretasi hasil asesmen. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat lebih mengenali potensi dan bakat yang dimiliki, sehingga dapat membantu mereka dalam merencanakan pengembangan diri dan menentukan pilihan pendidikan di masa mendatang. Selain itu, hasil asesmen juga menjadi bahan pertimbangan bagi guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan yang lebih tepat sasaran kepada peserta didik.